Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya sahabat. Baik sahabat, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Ini merupakan materi lanjutan dari persamaan kuadrat ya sahabat. Ini merupakan materi untuk kelas 11 SMK. Oke. Adapun bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang mana syarat dari A, B, C itu merupakan elemen dari bilangan real, kemudian A tidak sama dengan 0. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam fungsi kuadrat ini, dalam materi fungsi kuadrat? Yang pertama adalah menggambar grafik fungsi atau kurva dari fungsi kuadrat tersebut. Kemudian karakteristik dari grafik atau kurva fungsi kuadrat, kemudian bagaimana menyusun fungsi kuadrat, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan mengenai fungsi kuadrat. Oke sahabat, yang pertama kita akan pelajari mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah menggambar yang pertama adalah menentukan titik potong fungsi terhadap sumbu X. Agar suatu kurva itu memotong sumbu X, maka syaratnya adalah nilai Y-nya haruslah sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong fungsi terhadap sumbu Y. Apa syarat yang memotong sumbu Y? Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Kemudian menentukan titik puncak. Nah, titik puncak misalkan disimbolkan dengan TP begitu. Terdiri atas X dan Y ya, namanya titik, absis dan ordinat. Saya istilahkan XP untuk absisnya puncak, kemudian YP untuk Y-nya titik puncak. Nah, untuk XP atau absis dari puncak dalam suatu fungsi kuadrat itu akan menjadi sumbu simetri kurva tersebut. Sumbu simetri. Nah, adapun XP sendiri itu nanti bisa kita peroleh dari negatif B per 2A. Lalu untuk Y-nya, koordinat puncak, tinggal disubstitusi saja ya nilai X yang kita dapatkan. Substitusi. Kemudian langkah keempat, menentukan titik bantu. Itu jika diinginkan. Intinya untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat nanti, usahakan kurvanya atau grafiknya adalah kurva yang mulus ya, tidak patah-patah. Oke, kita masuk ke contoh. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Baik sahabat, kita gambarkan sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Langkah pertama. Langkah pertama adalah tentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, untuk langkah pertama ini tidak selalu nanti suatu fungsi kuadrat akan memotong sumbu X ya sahabat. Bagaimana cara menentukan titik potong terhadap sumbu X? Maka syarat dasarnya Y-nya kita buat sama dengan 0. Lalu 0 kita menggantikan Y-nya sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Selanjutnya untuk menentukan X-nya mau pakai pemfaktoran atau mau pakai rumus ABC bisa. Misalkan saya pakai rumus ABC saja. X1 X2 apa rumusnya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya tinggal dimasukkan
min. B-nya di sini adalah negatif 4. Negatif dikali negatif jadinya positif. B-nya adalah negatif 4 karena berpangkat. Jangan lupa kita kurung terlebih dahulu. 4 kali A. A-nya di sini adalah 1 ya. Dikali C. C-nya adalah negatif 5. Oke, tarik akar sampai belakang. Per 2A, 2 kali 1. Selanjutnya 4 plus minus. Nah, yang di dalam tanda akar kita hitung terlebih dahulu. Negatif 4 dikuadratkan 16 ya. Kemudian dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 5 adalah negatif 20. Negatif kali negatif jadinya positif, atau saya tulis terlebih dahulu 16 ditambah 20 per 2. Kita hitung 4 plus minus. Yang di bawah tanda akar ketemunya 36. Akar dari 36 adalah 6. Artinya kita memiliki dua nilai X sahabat, ada X1 dan ada X2. X1-nya 4 plus 6 per 2. 5, lalu X2-nya adalah 4 min 6 per 2, negatif 1. Jadi dari langkah pertama ini kita mendapati dua buah titik sahabat, yaitu titik yang X-nya 5, Y-nya 0, dan titik yang absisnya 1, Y-nya 0. Oke. Selanjutnya langkah kedua. Nah, untuk langkah kedua bagaimana? Langkah kedua kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Apa syaratnya motong sumbu Y? Syaratnya X-nya dibuat 0. Tadi persamaan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Y-nya tetap Y, kita cari X-nya kita ganti 0. Ganti 0. Min 5. Oh, jadi Y-nya negatif 5. Dari langkah kedua kita nemu sebuah titik, yaitu X-nya 0, Y-nya negatif 5. Langkah ketiga sahabat, titik puncak ya. Titik puncak itu X puncak dan ada Y puncak. Nah, X puncaknya didapat dari min B per 2A. Min B-nya sendiri min 4 per 2 kali A-nya 1. Min kali min jadinya positif per 2 sama dengan 2. Kemudian bagaimana nyari Y? Tinggal masukkan aja X sama dengan 2 ke fungsinya. Fungsinya tadi adalah X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. X-nya kita masukkan 2. 2 dikuadratkan jadinya 4. Lalu 4 dikali 2 sama dengan 8 dikurangi 5. Jadinya negatif 9. Nah, jadi untuk titik puncaknya koordinatnya adalah 2, negatif 9. Nah, jadi sahabat kita sudah punya 4 titik ya. Titik yang pertama tadi yaitu 5,0, kemudian negatif 1,0, lalu 0, negatif 5, dan 2, negatif 9. Masing-masing titik nanti kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Ada sumbu X yang mendatar, ada sumbu Y yang tegak. Kemudian titik-titiknya yang tadi kita dapati adalah 5,0 dan negatif 1,0. Kemudian yang berpotongan dengan sumbu Y-nya tadi adalah 0, negatif 5. Kemudian titik puncaknya adalah 2, negatif 9. Kemudian
4 titik ini sahabat, nah kita hubungkan. Jadilah sebuah kurva. Namanya ini kurva parabola ya. Nah, jadi dari satu gambar ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebuah kurva atau grafik dari fungsi kuadrat itu cirinya adalah punya titik puncak. Nah, titik puncaknya nanti ada yang seperti gambar ini, puncaknya di bawah namanya puncak minimum. Ada yang di atas semacam ini namanya puncak maksimum. Titik puncak ini juga diistilahkan sebagai titik ekstrim. Ada juga yang mengistilahkan titik balik. Ada 2, titik balik minimum dan titik balik maksimum. Kemudian sebuah grafik fungsi kuadrat itu juga pasti memiliki sebuah sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya yang mana? Yang ini, pas di X puncaknya, garis yang melewati X puncak. Nah, X sama dengan X puncak ya, ini sumbu simetri. Oke. Demikian sahabat, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat, belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.